warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, masih semangat kan untuk belajar pada hari ini? Masih? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi ya. Lulu Fajaria? Ada, Bu. Amalia? Hadir, Bu. Nah, hadir semua pada hari ini? Ya, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang penyajian data. Nah, penyajian data itu kan ada dua. Yang pertama itu tabel, yang kedua itu diagram. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam diagram. Diagram itu apa saja? Diagram itu ada 3. Yang pertama itu diagram lingkaran, yang kedua itu diagram batang, yang ketiga itu diagram garis. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya tentang pelajaran kemarin. Kemarin kita kan sudah belajar tentang apa sih itu data, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, yang ketiga itu berdasarkan pengumpulan data itu dibagi menjadi berapa. Nah, kemudian tentang tabel. Nah, Ibu mau tanya, mungkin dari kalian masih ada yang ingat dari materi minggu kemarin. Apa sih itu data? Data yaitu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Nah, ya benar. Jadi, data itu adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah, atau data itu adalah kumpulan dari suatu informasi yang diperoleh melalui narasumber. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kan akan mencari sebuah data. Nah, untuk mengumpulkan data tersebut atau mendapatkan data tersebut itu bagaimana? Ada 3, Bu. Apa saja? Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga angket. Nah, benar sekali. Jadi untuk mengumpulkan suatu data itu ada 3. Yang pertama itu wawancara, yang kedua itu angket, yang ketiga itu observasi. Nah, apa sih itu wawancara? Wawancara itu adalah suatu data yang diperoleh dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, itu namanya wawancara. Nah, yang kedua itu angket. Apa sih itu angket? Angket itu adalah suatu data yang diperoleh dengan cara mengirimkan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu tentang observasi. Nah, observasi itu apa? Observasi adalah data yang diperoleh melalui sebuah pengamatan. Nah, seperti itu. Apa kalian sudah paham? Iya, Bu, paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang itu tentang kan kita tadi bahas tentang pengumpulan data ya. Nah, berdasarkan pengumpulan data tersebut, data itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama itu data primer, yang kedua data sekunder. Data primer itu apa? Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Nah, benar. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya itu, semisal kita itu mau mengetahui mata pelajaran apa saja yang disukai oleh siswa kelas 7, maka kita itu mengirimkan sebuah angket atau ngasih angket kepada setiap siswa untuk mengetahui mata pelajaran yang mereka sukai. Nah, seperti itu namanya data primer. Nah, yang kedua itu kan data sekunder. Apa itu data sekunder? Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Contohnya itu seperti apa?
Contohnya seperti banyaknya penduduk pada satu desa yang diperoleh dari kelurahan setempat. Nah, benar. Jadi data sekunder itu data yang diperoleh secara tidak langsung, sedangkan data primer itu diperolehnya secara langsung dari narasumber. Nah, contohnya itu benar, apa yang dikatakan barusan itu, untuk mengetahui data dari suatu desa, maka untuk mendapatkan data tersebut kita menanyakan ke kelurahan setempat. Nah, eh, atau data, kita itu ingin mengetahui berapa banyak siswa SMP yang ada di suatu kabupaten. Caranya itu seperti apa? Caranya yaitu dengan cara melihat data yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu. Apa kalian sudah paham? Ya Bu, paham. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sih itu diagram, nah, Ibu akan mengasih tahu kepada kalian manfaat kita mempelajari penyajian data itu apa, Bu. Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Salah satunya itu, dengan adanya diagram atau tabel, kita itu bisa mengetahui dengan mudah data kecelakaan lalu lintas. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara mengamati sebuah diagram garis. Misal kita mau mengetahui data kecelakaan lalu lintas. Nah, kita amati diagram garisnya gitu. Misalnya bulan Februari ada berapa banyak kecelakaan lalu lintas. Nah, bulan Maret itu ada berapa gitu kan ya. Nah, kemudian jadi manfaat kita mempelajari penyajian data ini yang pertama itu dengan adanya diagram sama tabel, kita itu mudah untuk memahami sebuah data. Nah, biasanya kan fakta yang diperoleh dari suatu data atau suatu informasi itu kan ada yang berbentuk kalimat. Nah, jadi dengan adanya suatu tabel atau suatu diagram itu kita bisa mudah memahaminya daripada data yang berbentuk kalimat. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya data itu dikomunikasikannya itu dengan baik atau bisa menarik gitu, seperti itu. Nah, kok bisa, Bu? Gitu. Maksudnya itu seperti apa? Nah, maksudnya itu data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram itu biasanya bentuknya itu menarik atau dikasih warna agar data tersebut menarik dan bisa dan pembaca yang membaca data tersebut itu bisa tertarik untuk membacanya, seperti itu. Apa kalian sudah paham? Paham Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengasih tahu tujuan kita mempelajari materi ini itu apa. Tujuannya itu melalui pengamatan data, kita itu bisa mendeskripsikan penyajian data melalui bentuk diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Nah, seperti itu. Lanjut ya ke materi yang akan dipelajari hari ini. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di kelas ini ada berapa siswanya totalnya? Ada 18 Bu. Ada 18 siswa. Hari ini masuk semua kan? Iya Bu. Nah, kan ada 18 siswa, berarti Ibu akan membaginya menjadi 6 kelompok. Nah, setiap anggotanya itu ada 3 orang. Nah, jadi bagaimana Bu kita mau membaginya? Caranya itu bagaimana? Nah, kalian itu berhitung dari angka 1 sampai angka 6. Kemudian yang memiliki angka yang sama itu bergabung. Misal angka 1 gabung dengan angka 1, angka 2 gabung dengan angka 2, seperti itu ya. Iya Bu. Nah, di sini Ibu ada LKS. Nah, Ibu akan membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk dikerjakan ya. Nah, Ibu kan sudah membagi LKS kepada setiap kelompok.
Nah, kalian itu mengamati data yang ada di LKS. Nah, di situ kan ada data yang berbentuk diagram batang, ada data yang berbentuk diagram garis, kemudian ada data yang berbentuk diagram lingkaran. Nah, kalian itu amati dari data itu, informasi apa yang kalian peroleh dari data tersebut. Kemudian melalui data tersebut, menurut kalian itu apa sih itu diagram batang, kemudian apa sih itu diagram garis, kemudian apa itu diagram lingkaran. Nah, seperti itu. Apa kalian paham? Paham, Bu. Nah, kalau kalian paham, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya tentang data atau tentang masalah yang ada di LKS tersebut. Nah, waktu kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing itu sudah habis. Nah, jadi perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk menulis jawabannya, kemudian presentasikan di depan. Ya. Tepuk tangan dulu kepada kelompok yang sudah presentasi barusan. Jadi presentasi dari kelompok tadi itu sudah bagus. Nah, sudah baik presentasinya. Jadi diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, diagram garis itu penyajian data yang memakai garis yang melakukan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, diagram lingkaran itu penyajian data yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Diagram garis yaitu diagram penyajian data dengan memakai garis yang melakukan pengamatan dari waktu ke waktu secara beruntutan. Terus diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kualitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi, pengamatan untuk waktu tertentu. Sedangkan diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Jadi pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk diagram itu ada 3. Yang pertama itu diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga itu diagram lingkaran. Nah, yang dimaksud diagram batang, diagram garis, sama diagram lingkaran sudah disampaikan barusan. Nah, itu sudah benar. Nah, jadi gini, dalam diagram lingkaran itu nilainya itu ada yang berbentuk derajat dan ada yang berbentuk persen. Nah, seperti itu. Kemudian contoh dari diagram batang, diagram garis, sama diagram lingkaran itu seperti yang sudah kalian amati di LKS barusan. Nah, dan yang sudah didiskusikan sama kalian dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi untuk tugasnya itu ada di LKS, di halaman terakhir itu ada latihan soal. Nah, itu kerjakan di rumahnya kalian masing-masing, kumpulkan minggu depan. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang sudah dipelajari barusan. Nah, seperti itu. Nah, untuk ketua kelas mohon dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.